lagi bersama Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial, media informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Kali ini kita jumpa dalam edukasi yang bermanfaat, yaitu pembelajaran kewarganegaraan praktis dan mudah, seri 1 sampai dengan 10. Jadi ikuti terus channel ini untuk Anda mendapatkan edukasi yang bermanfaat, khususnya pembelajaran kewarganegaraan yang secara praktis dan mudah, sehingga nggak perlu pakai ribet untuk mempelajarinya, akan dihadirkan di channel ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti semuanya, seri-seri mulai dari seri 1 ya, atau sesi 1 sampai dengan 10 atau lebih, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan bisa memahaminya. Hanya ada di Yantos RW Backpacker Channel. Oke, sebelum mengikuti jangan lupa supportnya, dukungannya untuk channel ini agar selalu menampilkan informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan dengan menekan tombol subscribe dan meng-share channel edukasi yang bermanfaat ini. Di samping Anda mendapatkan ilmu, tentunya Anda akan mendapatkan amal. Baik, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Identitas adalah ciri atau penanda yang dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Kita dalam kehidupan sehari-hari bisa melihat ada yang disebut dengan identitas diri, ada yang disebut dengan identitas kelompok, dan ada juga yang disebut dengan identitas bangsa. Pada identitas diri, kita sering melihat ya ciri-ciri secara personal ya. Kita bisa melihat, mengetahui ciri-ciri seseorang dari nama, dari alamat, dari jenis kelaminnya, agamanya, dan sebagainya. Ini disebut dengan identitas diri, jati diri masing-masing orang ya. Kemudian juga kita lihat ada identitas kelompok yang berlaku di dalam kelompok masyarakat dan organisasi. Salah satunya adalah keluarga. Kita bisa juga melihat suatu identitas yang ada pada keluarga yang membedakan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Kemudian juga kita melihat adanya identitas bangsa, di mana sebagai sebuah bangsa memiliki juga identitas, ciri-ciri sehingga membedakan suatu negara dengan negara lainnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan identitas nasional? Jadi makna dari identitas nasional itu adalah jati diri atau ciri-ciri atau karakteristik perasaan dan keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia itu adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Nah, ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nah, nilai-nilai dasar inilah yang sudah dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Nah, Pancasila ini merupakan identitas nasional yang unik ya,
karena Pancasila di sini artinya identitas bukan identitas dalam arti fisik atau simbol, ya. Karena identitas nasional kita yang berupa fisik atau simbol itu ada pada bendera, ya, ada Garuda Pancasila dan sebagainya. Nah, Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Jadi, Pancasila itu merupakan identitas jati diri bangsa Indonesia yang bersifat non-fisik. Ya. Nah, apa sebenarnya arti penting identitas nasional bagi suatu bangsa atau bagi bangsa kita? Nah, setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah pasti memiliki identitas nasional, memiliki karakteristik, ciri-ciri, identitas negara dan bangsanya. Kenapa? Tujuannya adalah agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain. Jadi, dengan adanya identitas nasional, maka negara lain bisa mengenal suatu negara. Kita saja kalau ke luar negeri atau kemana ya, dengan menyebutkan Bali Pulau Dewata, orang kan tahu itu Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang suku bangsa, ya, budaya dan sebagainya, disebutkan salah satu tarian nasional kita, orang akan mengenal itu Indonesia. Nah, yang kedua arti penting adalah untuk membedakan suatu negara dengan bangsa lain. Jadi kalau yang pertama agar dikenal oleh bangsa lain, yang kedua membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Ya, dengan adanya identitas nasional, maka akan mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Ya, dengan adanya identitas nasional, eksisnya suatu negara akan bisa berlangsung karena negara itu diakui, dikenal, ya, oleh negara-negara lain. Selanjutnya, negara bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain. Dengan adanya identitas nasional yang jelas sebagai negara yang berdaulat, maka suatu negara akan memiliki kewibawaan dan kehormatan sehingga bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, arti penting identitas nasional yaitu bisa menyatukan bangsa yang bersangkutan, karena mereka sudah mempunyai satu identitas untuk bersama. Kalau tidak ada identitas nasional, tentu identitasnya akan terpecah-pecah ya. Misalnya identitas kedaerahan dan sebagainya. Dengan adanya identitas nasional, maka akan mampu menyatukan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, apa kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran kewarganegaraan ini? Yaitu ingin menjadikan warga negara peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu determinan penentu dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu menjadikan warga negara atau mahasiswa, pelajar, dan sebagainya mampu menganalisis esensi dan urgensi dari identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Jadi diharapkan warga negara ataupun mahasiswa, pelajar, dan sebagainya mampu menganalisis ya esensi, inti, dan juga arti penting dari identitas nasional. Kemudian mampu menyajikan hasil kajian konseptual atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan. Artinya hasil kajian-kajian ini dapat memberikan solusi yang berhubungan dengan identitas nasional atau kebangsaan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 45, secara jelas dan lugas disebutkan identitas nasional itu ada di dalam pasal 35 dengan tegas mengatakan identitas nasional itu ya secara fisik adalah bendera negara Indonesia adalah merah putih ya. Jadi bendera negara sebagai identitas nasional dengan warna merah putih.
Kemudian di dalam pasal 36 Undang-Undang 45 disebutkan bahasa negara yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Itu juga menjadi identitas nasional bangsa kita. Kemudian dalam pasal 36A disebutkan lagi lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga menjadi identitas nasional kita. Di dalam pasal 36B juga disebutkan lagu kebangsaan. Yang menjadi identitas kita adalah lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada identitas primer dan sekunder. Ya. Jadi yang menjadi identitas primer dalam identitas nasional ini adalah identitas kesukubangsaan yang memang sejak dulu kala sudah ada. Dan ini menjadi identitas primer ya, pembentuk identitas nasional ini. Kita banyak suku ya, ada 700, ada yang katakan 1000, bermacam-macam ya, banyak sekali suku bangsa Indonesia. Nah, identitas etnis ini terwujud dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan ya agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional. Jadi artinya ini akan menjadi cikal bakal terbentuknya identitas nasional. Sebagai identitas primer adalah kesukubangsaan. Nah, sedangkan identitas sekunder yang membedakan dengan identitas primer, kalau tadi primer adalah kesukubangsaan, identitas sekunder adalah identitas nasional bersifat buatan. Karena identitas nasional yang sekunder ini dibentuk dan sepakati oleh warga bangsa sebagai identitas bersama dalam suatu bangsa. Jadi semua identitas primer tadi, kesukubangsaan tadi telah bersepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi kesepakatan untuk membentuk satu identitas bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka itu disebut dengan identitas. Jadi identitas yang berdasarkan kesepakatan bersama ini yang disebut dengan identitas sekunder. Selanjutnya, sumber historis dari identitas nasional ini ya berdasarkan sejarah. Jadi cikal bakalnya, embrioniknya, identitas nasional itu adalah ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang waktu itu dijajah oleh negara asing. Pada tahun 1998 dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Nah, untuk bersatunya rakyat berjuang melawan penjajahan, maka muncullah kesadaran di rakyat Indonesia untuk membentuk satu jati diri, ya, supaya bersama-sama berjuang keluar dari penjajahan, ya, membentuk satu identitas, satu jati diri, sehingga muncullah pada saat itu kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah negara. Jadi terbentuklah identitas karena kita ingin sama-sama berjuang, ya, dengan adanya identitas bersama ini, maka semangat perjuangan dan persatuan semakin tinggi. Selanjutnya, sumber sosiologis dari identitas nasional ini adalah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Ya, baik pada waktu perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun pasca kemerdekaan, ya. Dan setelah Indonesia merdeka, maka identitas nasional ini secara terencana oleh pemerintah dan ormas melalui berbagai kegiatan ya, seperti upacara kenegaraan, pendidikan, ya. Nah, terjadilah interaksi di dalam kegiatan-kegiatan ini, baik interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan, yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi adanya interaksi di dalam kehidupan masyarakat secara bersama membentuk satu identitas nasional, ya, karena perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu berafiliasi dan menyatu untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya secara sumber politis dari identitas nasional, yaitu secara jelas tadi telah disebutkan di dalam Undang-Undang 45 ya, bahwa bendera merah putih identitas kita, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila,
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Nah, ini sudah diatur di dalam peraturan perundangan baik Undang-Undang 45 maupun peraturan yang lebih khusus. Ini merupakan sumber politis dari identitas nasional. Selanjutnya, bentuk identitas nasional ini, ya, di samping dari 4 tadi ya, sudah kita sebutkan di dalam Undang-Undang 45, juga disebutkan bahwa selain bahasa nasional, ya, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, juga ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada lagi dasar negara, yaitu Pancasila, dan konstitusi hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada lagi konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah yang telah terima menjadi kebudayaan nasional. Ini semua menjadi identitas nasional berasal dari sumber politis. Apa dinamika dan tantangan identitas nasional? Ya, ini banyak sekali ya. Yang pertama, karena lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya sudah mulai rendahnya semangat bergotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, santunan, kepedulian, dan lainnya. Kemudian nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Ya, banyak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Banyak yang lebih menghargai, mencintai, membanggakan negara lain, bangsa asing, ya, daripada bangsanya sendiri. Lebih menghargai produk asing daripada produk bangsanya sendiri. Kemudian lebih bangga menggunakan bendera asing, ya, atau membela olahraga misalnya ya, sepak bola asing daripada kita sendiri.